Pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Tujuan pertama, untuk memastikan keadaan fisik bayi baru lahir dalam keadaan normal atau abnormal. Kedua, untuk mendeteksi adanya penyimpangan dari normal atau abnormal. Prosedur persiapan pasien. Pertama, identifikasi klien. Kedua, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Persiapan alat. Pertama, hama refleks. Kedua, penelam. Ketiga, stetoskop binaural monaural. Keempat, bengkok. Kelima, tensimeter. Keenam, jam tangan. Ketujuh, sarung tangan. Pelaksanaan. Pertama, petugas mencuci tangan dengan 6 langkah. Kedua, pemeriksaan fisik ini bisa dilakukan dengan cara. Pertama, keadaan umum. Yang pertama, bentuk tubuh. Lordosis, kifosis atau tidak. Terus selanjutnya bagian psikologis, kita melihat dia menangis atau takut. Selanjutnya bagian kepala, kita memeriksa bentuknya lonjong, bundar atau tidak, besarnya normal, mikrocephalus, hidrocephalus atau tidak. Selanjutnya ubun-ubun besar atau kecil sudah menutup atau belum. Selanjutnya meraba bagian kepala bayi, bila belum menutup teraba cekung, datar, cembung, tegang atau tidak. Selanjutnya bagian sutura, sutura teraba atau tidak. Selanjutnya bagian rambut, kita melihat warna rambut, hitam, merah, jagung atau putih. Selanjutnya kesuburannya, lebat, tipis atau tidak, mudah rontok atau tidak, botak atau tidak. Selanjutnya bagian muka, kita melihat muka si bayi apakah pucat, cemas, kuning, merah, biru atau cyanosis. Selanjutnya kulit wajah, apakah halus, kasar, jerawatan atau tidak. Selanjutnya hiperpigmentasi melatonik ada atau tidak. Selanjutnya bagian mata, simetris atau tidak, juling atau buta, kelopak mata atau bulu mata lengkap atau tidak. Selanjutnya bagian selaput lender mata, pucat atau tidak. Selanjutnya bagian bintik, bitot ada atau tidak. Terus apakah di sini ada penyakit mata akut, kronis, tumor atau tidak. Selanjutnya bagian hidung. Di bagian hidung kita melihat kebersihan hidung, bersih atau tidak, pilek atau tidak, polip atau tumor ada atau tidak. Selanjutnya kita membedakan bau-bauan atau tidak. Terus selanjutnya bagian mulut, kita melihat kebersihan mulut, berbau atau tidak, bibirnya pucat atau tidak, stomatitis atau tidak. Selanjutnya bagian gusinya, bersih atau tidak. Selanjutnya bagian lidah, kotor atau tidak, tenggorokan bersih atau tidak, variks membesar atau tidak, tonsil membesar atau tidak. Selanjutnya bagian telinga, kita melihat kebersihan telinga. Selanjutnya apakah keluar cairan atau tidak, terus dapat mendengar dengan baik atau tidak. Selanjutnya bagian leher, bentuknya pendek, sedang atau panjang, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau pembesaran kelenjar limfe ada atau tidak. Selanjutnya bagian hiperpigmentasi pada kulit leher ada atau tidak. Arteri karotis palpasi jelas. Selanjutnya bagian ketiak, kita melihat apakah ada benjolan atau bintik-bintik merah. Selanjutnya bagian dada, bentuknya normal atau tidak. Kalau pasiennya wanita, buah dada, puting susu, hiperpigmentasi ada atau tidak. Selanjutnya bagian ekstremitas atau lengan, simetris atau tidak, jari-jarinya lengkap atau tidak, kukunya pucat, kotor, panjang atau biru. Selanjutnya bagian abdomen atau perut, membesar atau tidak, jika nyeri, sakit atau tidak, ada bekas operasi atau tidak. Selanjutnya kita memeriksa bagian abdomen, apakah ada bising usus atau tidak. Selanjutnya kita meraba bagian abdomen si bayi, teraba tumor atau tidak. Selanjutnya bagian ekstremitas bawah, paha atau kaki, simetris atau tidak, tibia baik atau tidak, oedema ada atau tidak, varises ada atau tidak. Selanjutnya jari-jari kaki lengkap atau tidak, telapak kaki cekung atau datar. Selanjutnya bagian ekstremitas bawah, paha atau kaki. Pertama kita melihat simetris atau tidak, tibia baik atau tidak, oedema ada atau tidak, varises ada atau tidak. Selanjutnya jari-jari kaki lengkap atau tidak. Selanjutnya telapak kaki cekung atau datar. Selanjutnya bagian punggung,
alur tulang punggung simetris atau tidak, kifosis ada atau tidak, hiperlordosis ada atau tidak. Selanjutnya bagian genitalia, alat kelamin dan anus. Pada genitalia laki-laki, saluran kencing lancar atau tidak, testis lengkap atau tidak, testis sudah turun ke skrotum atau belum, femosis ada atau tidak. Selanjutnya genitalia pada wanita, kebersihannya, vagina bersih atau tidak, labia minor atau mayor sudah menutup atau belum, klistoris, uretra, vagina lengkap atau tidak. Selanjutnya bagian pemeriksaan neurologi. Yang pertama, refleks menghisap ada atau tidak, refleks menggenggam ada atau tidak, refleks Moro ada atau tidak, refleks Babinski ada atau tidak, refleks inkurvasi ada atau tidak. Selanjutnya tingkat kesadaran. Pasien sadar atau tidak, pasien letargi atau tidak, pasien aktudansi atau tidak, pasien stupor atau tidak, pasien koma atau tidak. Sekian dari SOP pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Sekian dan terima kasih.